صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, kapan sih masjid ini didirikan atau dibangun? Masjid ini didirikan setelah asrama ini berdiri. Setelah asrama berdiri karena mengcover kegiatan polisi untuk pengamanan airport yang ada di sini dulu, itu sekitar tahun 1950 itu dibangunnya. Terus kemudian si berjalannya waktu, kemudian dengan perkembangan asrama dan airport, lalu kemudian dibangun. Nah, terakhir bangunan semegah ini sekitar tahun 2007 ya tadi ya. 2007 hingga sekarang ini masih berjalan. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua, kenapa masjid ini dinamakan Masjid Jami Al-Amir? Jami Al-Amir ini yang mempunyai gagasan membangun Komisaris Besar Al-Amir, itu nama salah satu polisi yang tinggal di sini, yang tugas di airport. Karena mengingat banyaknya jamaah yang tinggal di sini mayoritas Islam, kok nggak ada masjid, yang dibangunlah oleh Pak Al-Amir itu. Jadi yang membangun masjid ini namanya Komisaris Besar Al-Amir. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya, berapa luas Masjid Jami Al-Amir ini Pak? Masjid Jami Al-Amir ini sekitar 800 meter persegi. Jadi 800 bisa menampung jamaah sekitar 90 jamaah penuh atas bawah. Lalu menurut Bapak, apakah luas masjid ini sudah cukup luas atau akan ada pembangunan lagi ke depannya Pak? Untuk sementara perluasan sudah cukup, tinggal perbaikan atau melengkapi sarana-sarana yang belum terakomodir. Ini rencana masih seperti ruang sekretariat kita sudah persiapan, sedang berjalan dibangun. Baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, adakah kegiatan rutin yang dilakukan di masjid ini Pak? Kegiatan rutin keagamaan ada, seperti setiap bulan itu yang sebulan sekali dari alumni SMA 63 tahun 65 itu setiap bulan mengadakan kegiatan di sini. Terus kemudian SMP Muhammadiyah itu rutin setiap hari-hari agama, hari-hari itu selalu kegiatan di sini. Kemudian untuk pengajian rutin setiap hari malam Kamis malam Jumat itu ibu-ibu pengajian. Kemudian dari bapak-bapak pengajian umum itu setiap hari Rabu malam Kamis. Selalu yang rutin. Untuk selanjutnya itu, bagaimana sih struktur organisasi yang ada di masjid ini? Struktur organisasi di sini dipimpin oleh ketua, sekretariat, bendahara,
dan seksi-seksi yang lain. Kemudian ada penasehat, dewan penasehat. Jadi ketuanya kebetulan saya sendiri, terus kemudian sekretarisnya Pak Topik, bendaharanya Pak Salam, seksi-seksi peribadatan Ustadz Anas, serta si yang lain-lain, nah, struktur organisasinya. Seperti itu. Saya ingin menanyakan pada Bapak, Ya. apakah ada tokoh terkenal yang pernah beribadah atau mengunjungi masjid ini, Pak? Yang pernah mengunjungi masjid ini yang dimaksud dari pejabat terkenal atau Tokoh terkenal apa tidak? tokoh terkenal. Oh, tokoh terkenal yang pernah singgah atau beribadah di sini ya. Iya. Pak Anies Baswedan, Anies Rashid Baswedan, terus Pak Ketua PKS Hidayat Nur Wahid, kemudian kalau Pak Camat itu sering ke sini untuk tokoh pejabat-pejabat, kemudian Tahun-tahun yang lama Amir Mahmud. Pertanyaan yang selanjutnya, apa harapan Bapak untuk masjid ini ke depannya? harapan kami ke depan masjid ini ya untuk kemaslahatan umat, diharapkan kemakmuran masjid ini bisa terjaga dan ya setidaknya jamaah itu semakin bertambah supaya tertarik dengan masjid ini untuk memanfaatkan untuk memakmurkan Apa pendapat masyarakat setempat tentang masjid ini dan apa arti pentingnya bagi mereka, Pak? Coba diulang pertanyaannya. Apa pendapat masyarakat setempat tentang masjid ini dan apa arti pentingnya bagi mereka? Jadi tanggapan masyarakat tentang masjid ini gitu ya. Iya, Pak. Jadi masyarakat menanggapi positif karena tempat ini cukup strategis. Jadi masyarakat yang lalu lalang ketika waktunya sholat dia bisa dengan mudah, terutama fasilitas parkir yang kita siapkan, jadi menanggapi dengan positif dan sangat senang dengan adanya masjid yang ada di pinggir jalan ini, dia menanggapi dengan Pernah ada kritik dari masyarakat setempat gitu nggak, Pak? kritik masyarakat selama ini saya menjabat sebagai ketua DKM ini belum pernah ada, alhamdulillah belum pernah ada. Walaupun yang katanya si pemerintah pernah membatasi volume suara speaker, pernah dengar kan Menteri Agama yang dulu speaker harus sekian volumenya, kita nggak pernah mengurangi itu dan masyarakat belum pernah komplain dengan positif. Ada nggak sih, Pak, kejadian yang luar biasa gitu yang nggak sering lah terjadi di masjid ini, Pak? Kayak kejadian-kejadian yang misalnya kedatangan ini, kedatangan itu. Kejadian yang luar biasa di sini belum ada. Jadi ibarat perjalanan itu ya landai-landai saja gitu. Jadi rata-rata air, jadi nggak pernah ada kejadian besar yang terjadi di sini, kecuali hanya yaitu sih mungkin ada jamaah dengan karena kelalaiannya sendiri, kebanyakan mereka istirahat, HP kemana, dia tidur di mana, itu kadang yang sering terjadi seperti itu, HP hilang karena dia tidur pulas. Sebenarnya yang menurut saya pelaku yang mencuri itu sebenarnya nggak ada niat, tapi karena ada kesempatan ya, dia berubah kan. Sebenarnya
karena niatnya mungkin barangkali mau sama-sama istirahat, sama-sama mau sholat, tapi dilihat wah ini barang nganggur, dia tidur terlena pulas, kesempatan ada kan, akhirnya terjadilah pencurian. Ini pernah terjadi di sini seperti itu. Jadi makanya niat dan kesempatan itu kalau bisa dihilangkan. Ya, mungkin ada kesempatan, tapi niat nggak ada, yang nggak akan terjadi. Tapi kalau ada niat dan ada kesempatan, itulah yang terjadi kehilangan seperti ini. Untuk sini. Terima kasih Pak. Baik, ya. Baik Pak, kalau kami boleh tahu fasilitas apa aja sih yang ada di masjid ini itu? Fasilitas masjid ini yang ada memang belum selengkap apa yang diprogramkan oleh DMI. Kalau DMI itu kan harus ramah disabilitas, ramah manula, ramah anak, ramah apalagi tadi ya, bencana, tanggap bencana. Kita sementara ini baru membangun. Karena kalau disabilitas itu kita harus punya tangga yang landai yang bisa untuk ke kamar wudhu, sementara kita belum, baru mau mempersiapkan. Terus kemudian kalau yang ramah lansia itu juga paling nggak tangga-tangga yang ada gagang bisa pegangan, itu kita belum siapkan. Masih standar kita yang punya fasilitas yang ada. Paling hanya seperti kursi ini yang untuk orang-orang sepuh yang sekiranya nggak bisa sujud. Nah, itu dengan duduk di kursi itu saja yang kita Terus punya untuk fasilitas itu. Untuk pertanyaan selanjutnya tentang renovasi di masjid ini tuh udah berapa kali renovasi Pak kalau boleh? Wah, kalau renovasi itu udah sering kali, mungkin bahkan sebelumnya rata-rata itu setiap 5 tahun sekali itu ada renovasi. Tapi yang terakhir ini itu renovasi yang terbesar saat ini masih berjalan. Terus juga kan bentar lagi bulan Ramadan. Ya. Kegiatan di bulan Ramadan itu masjid itu biasanya apa aja kegiatannya? Program yang sudah kita siapkan untuk menjelang Ramadan, utamanya kita persiapkan takjil untuk para musafir. Takjil musafir itu udah kita mulai sudah kita rapatkan. Nanti setiap maghrib siapapun boleh mampir sini, buka bersama gratis. Iya. Itu satu. Keduanya untuk penceramah setelah sholat isya, setelah taraweh, sebelum witir kita adakan kultum. Dan setiap 2 hari sekali kita adakan. Kemudian setiap minggu pagi subuh kita adakan kultum juga. Kemudian dari remaja mungkin akan diadakan kontes bisa pawe obor, juga lomba azan. Oh, ada lomba azan. Ya, itu untuk program-program menjelang Ramadan. Terima kasih Pak. Oke, sekian wawancara dari kami mengenai Masjid Al-Amir. Terima kasih Bapak telah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Terima kasih Pak. Baik, silakan. Ya. Oke, silakan. Ya.